Ya, alhamdulillah setelah uh, mengaji mengaji secara sembunyi-sembunyi ya, dengan cara apa? Dengan cara membaca buku begitu. Karena kan selama ini sebenarnya ada keinginan terpendam anak itu untuk bisa bisa membaca karya-karya ulama itu yang lain gitu, di luar Jokam begitu kan. Alhamdulillah ditunjuki kawan ada buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj yang jelas kan begitu, bisa tersebar di mana-mana. Alhamdulillah. Rupanya di balik itu, rupanya istri saya ini karena kebetulan waktu itu sudah dari mulai Ana baca buku itu berarti kurang lebih istri itu dari sudah hamil sekitar 3 atau 4 bulan. Dari hamil istri 3 atau 4 bulan, istri sudah melihat tingkah laku saya yang aneh. Setiap hari duduk depan laptop, buka-buka mata Basamila. Dan waktu itu juga kan mungkin di sebagian kawan-kawan Jokam kan sebuah perbuatan yang mudorot kan itu, buka-buka referensi Islam seperti itu. Karena kan nggak mangkul katanya begitu. Wan anak memberanikan diri. Malam itu kok sibuk apa namanya menelaah tulisan Ahrik-rik begitu kan. Rupanya di balik itulah apa terjadi satu sengsara membawa nikmat kalau Ana bilang tuh alhamdulillah. Begitu rupanya istri ini juga sudah melaporkan ke ibu mertua yang ada di Solo. Di Solo rupanya dilaporkan juga ke pengurus yang ada di daerah Jambi karena berkaitan dengan dakwaan Ana sebagai wakil ketua Mubalegot daerah. Jadi dilaporkan. Ternyata katanya sempat beberapa kali itu para pengurus itu sidang bagaimana mengatasi Ana. Apalagi juga kan Muhaimin sudah tahu kalau saya itu buka-buka. Siapa Muhaimin? Mubalek yang di LDI tadi, Mubalek Jokam tadi yang ada di kota Jambi, yang guru Asad tadi juga sudah melaporkan ke imam daerah. Jadi mulai ketahuan kalau Mas Ferhat mulai cari-cari referensi lain mulai berubah. Mulai akidahnya mulai beda nih. Ya, jadi satu hari seperti biasa ada pengajian Mubalegot itu. Karena kebetulan pun saya bukan Mubalek kan, cuman saya ikut pengajian hari Sabtu pagi. Pengajian waktu itu kitab Nasai. Habis pengajian kitab Nasai, saya disidang secara tidak langsung. Ditanya sama ketua Mubalek daerah. Saya lupa namanya Pak siapa itu, yang ada di kota Jambi. Beliau tinggal di Pasir Putih. Terus dia nanya, katanya setelah pembukaan ditanya apakah Ferhat tidak mengakui lagi mangkul, tidak mengakui lagi apa namanya impak persenan. Waktu itu karena saya masih bimbang, saya bilang saya masih mengakui mangkul dan sebagainya karena ilmu saya waktu itu masih belum kokoh begitu kan. Tapi sudah ada di kalangan pengurus itu sudah mengetahui. Dari mana dia tahu kan begitu. Kalau dia nggak tahu nggak mungkin saya disidang pagi itu. Iya kan, disidang saya di situ. Ya saya jawab apa adanya dan sebagainya. Jadi ketika ini mulai bergejolak kan begitu, istri saya pun tahu, tapi kami tenang-tenang aja di rumah sampai satu malam istri saya mengajukan 3 pertanyaan kepada saya, 3 atau 4 pertanyaan. Pertama tanya, Kak, bagaimana pendapat kakak tentang mangkul? Saya bilang, karena itu acara keluarga, saya bilang nggak ada tuh acara mangkul-mangkulan, saya bilang gitu. Karena para ulama juga ada yang dapat baca buku, ada yang memang berguru talaki, berguru langsung, mulazamah, duduk hadap-hadapan dengan para ulama untuk membaca kitab dan sebagainya. Malah waktu itu saya tunjukkan di hadis di kitab Abu Dawud kalau tidak salah ada ulama yang menjelaskan bahwa ilmu ini dia dapat setelah membaca kitab ulama sebelumnya begitu. Istri saya pun jadi terperanjat. Pertanyaan kedua, Kak, katanya waktu itu istri saya manggil saya kakak kan begitu. Apa pendapat kakak tentang impak persenan? Saya bilang nggak ada impak persenan. Impak persenan itu bid'ah. Ya saya langsung jawab aja ya, karena memang saya orangnya to the point. Karena saya bilang gini, kalau dulu ada impak persenan, tentu Nabi sudah lebih kaya daripada raja Persia. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti lebih kaya lagi dari Nabi. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam makin menyebar. Tidak pernah ada contohnya ya. Tidak pernah contohnya. Padahal Nabi aja tidur di pelepah kurma, saya bilang begitu. Kemudian dia tanya, apa pendapat kakak tentang tentang sambung? Saya bilang tidak
ada apa namanya referensi atau tidak ada bukti dalam Islam itu atau hadis yang menyatakan bahwa kita tuh harus sambung. Pertanyaan terakhir ditanya, apa pendapat kakak tentang keimaman Jokam? Saya bilang ini keimaman yang bid'ah karena beatnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan waktu itu saya sudah tahu bahwa Syiah itu pun membeat imamnya Syiah Imamiyah Itsna Asyari itu membeat imamnya juga secara sembunyi-sembunyi dan orang lain tidak tahu imamnya ada di mana. Saya bilang keimaman Jokam sama juga keimaman dengan keimaman Syiah, keimaman cacing bawah tanah. Saya bilang begitu. Oke, malam itu fine-fine saja selesai. Jadi subhanallah akhi, ternyata istri saya ini itulah sebenarnya pertanyaan kunci yang diajukan pengurus melalui istri saya. Jadi lewat istri. Iya, pengurus jamaah LDI bertanya lewat istri. Pengurus Jokam bertanya melalui istri saya tentang tentang keadaan saya dari pertanyaan yang 4 itu. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, besoknya ketika saya pulang kerja, ya ternyata qadarullah istri saya sudah tidak di rumah lagi. Istri sudah nggak di rumah. Istri sudah nggak di rumah lagi. Bayangkan waktu itu istri dalam keadaan hamil sekitar 7-8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan itu kejadian kalau tidak salah pada hari Kamis. Hari Kamis. Istri kemana itu? Ternyata ketika saya pulang sore, istri SMS. Kak Ferhat, udah nggak pakai assalamualaikum lagi. Kak Ferhat, saya pulang bersama ibu ke Solo. Bayangkan dari Jambi ke Solo hanya berkisar dari saya pergi kantor pulang kantor. Saya pergi kantor jam 7 pagi, pulangnya jam 5 sore. Kebetulan waktu itu saya lagi siap-siap mau buka puasa begitu kan. Kok nggak ada ini kan? Ternyata waktu saya lagi cari kunci dapat SMS. Dapat SMS, Kak Ferhat, saya sudah pulang ke Solo bersama ibu. Kalau mau diurus perceraian secara baik-baik, datanglah ke Solo. Cerai. Jadi langsung ngomongin perceraian? Iya, langsung ngomong cerai. Loh, cerai. Padahal sebelum semalamnya baik-baik semua. Iya, baik-baik. Orang pagi aja saya kos kaki masih dipakein seperti biasa. Masya Allah. Saya bilang nanti sore kalau buka puasa masakan saya tempe goreng. Saya bilang gitu. Nggak ada. Kemudian bingung saya. Setelah dapat SMS itu apa yang? Bingung saya, nangis. Saya nangis kenapa? Saya teringat anak yang dalam perut istri saya itu. Karena saya pikir kalau anak ini nggak saya selamatkan, besok pagi dia bilang saya kafir. Setelah dewasa dia menyebut bapaknya kafir. Iya. Murtad ya. Murtad. Masya Allah. Bisa saja. Makanya kejadian setelah perkara itu, saya telepon ayah. Ayah, begini istri. Kata ayah saya, Ferhat, mulai besok kau datanglah ke tempat Ustadz Abu Salma, kau belajarlah mati-matian selama 3 bulan ini. Kalau memang nanti di Ahlussunnah wal Jamaah itu ada kesesatan, kau rasakan ada kesesatan, balik lagi kau ke Jokam. Alhamdulillah ayah saya berpikirannya terbuka kan begitu ya. Karena dulu ayah saya pun setelah sekian lama akhirnya keluar juga dari Jokam. Lebih dulu keluar ya? Lebih dulu keluar. Cuman waktu itu ayah bilang, saya tahu ini salah karena ayah dulu dari Muhammadiyah. Ini saya tahu salah, cuman saya nggak tahu di mana salahnya begitu. Oh, ayahnya dari Muhammadiyah. Iya, masuk LDI. Masuk LDI, terus keluar lagi. Keluar lagi begitu. Tapi ini nggak bisa jelasin. Nggak bisa jelasin. Cuman ini ada yang salah, cuman nggak tahu salahnya di mana. Jadi ayah pesan, Ferhat, kau belajarlah mulai besok pagi ke Ustadz Abu Salma. Carilah kabar di sana. Kalau memang nanti di Ahlussunnah wal Jamaah itu sesat, balik lagi kau ke Jokam. Telepon Ahrik. Kata Ahrik, wah Ahrik bingung juga. Kayak mana nih kata Ahrik kan? Akhi, kata beliau, tenang aja. Insya Allah nanti setelah anak antum lahir, istri antum pasti pulang katanya begitu. Ya insya Allah. Nah, jadi mulai akhirnya saya carilah kiri kanan kabar-kabar segala macam. Rupanya pada hari Rabu itu mertua saya, semoga Allah menjaganya, itu ternyata sudah datang ke Jambi. Setelah itu saya SMS mertua saya bilang, ibu sampai hati benar ibu ke Jambi tidak melihat saya. Ibu langsung pergi gitu saja.
pertama melihat saya. Kebetulan alhamdulillah mertua saya ini sangat sayang pada saya. Nah, beliau juga rupanya menangis begitu kan. Jadi disitulah saya tahu rupanya saya ini sudah dicap murtad, sudah dicap kafir, sudah dicap segala macam. Jadi istri dibawa lari ibu ke Solo karena Mas Ferhat ini sudah dianggap keluar dari jamaah LDI ya, sudah dianggap kafir, murtad. Ya. Sehingga nggak boleh lagi bareng dengan istrinya gitu ya. Dan istri langsung SMS mengenai perceraian. Terus apa yang Mas Ferhat lakukan? Jadi waktu itu kan ternyata HP istri pun mati kan gitu, nggak bisa dihubungi begitu. Saya kemudian ke masjid, saya tetap ke Masjid Jokam dan saya tetap bertingkah seperti biasa. Sebenarnya mereka udah tahu kan, cuman saya cuek-cuek saja kan begitu. Tapi sejak dari itu saya selalu menyempatkan diri belajar ke tempat Ustaz Abu Salma setelah pulang kantor. Jadi berapa lama itu? Artinya gini, teman-teman di Masjid Jokam, Masjid Jamaah LD ini tahu dong istrinya dibawa lari kan? Iya tahu. Cuman saya cuek-cuek aja waktu itu. Nggak laporan? Laporan ke orang itu? Iya. Enggak, saya diem aja. Kalau ditanya orang kemana? Pulang kampung, saya bilang gitu aja. Ditanya orang-orang kantor juga, istrinya kemana? Ferhat pulang kampung, udah selesai. Karena waktu itu yang saya pengen selamatkan lebih dulu bukan perkara mencari-cari orang gitu, tapi saya pengen selamatkan dulu akidah saya. Agama dulu cari tahu ya. Saya cari tahu dulu agama saya. Kalau nanti memang di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, sesat, di manhaj salaf ini memang sesat, ya saya balik lagi. Setelah setelah besok paginya itu hari Kamis kejadian, hari Ahadnya pengajian pertama saya, taklim pertama saya di masjidnya Ustaz Abu Salma. Alhamdulillah. Disitulah ternyata tahu, terbukalah semua yang ada di kepala saya ini. Alhamdulillah pelan-pelan. Semua pertanyaan sejak lahir. Iya, sejak lahir itu alhamdulillah terbuka pelan-pelan. Jadi yang sesat Ahlus Sunnah wal Jamaah apa Jokam nih? Jokam. Masya Allah. Jadi tetap saya tetap ngaji. Udah. Berikutnya 1,5 bulan kemudian anak saya lahir di Solo. Saya nggak tahu, dan saya tuh di SMS-in istri saya seperti saya ini orang lain. Alhamdulillah telah lahir putri kami. Berat sekian, panjang sekian, pada hari sekian. Ya Allah. Bukan kayak anaknya sendiri gitu ya? Bukan anak saya, ya Allah. Saya telepon tuh istri nggak ngangkat. Bukan telah lahir anak kita, Mas, gitu bukan ya? Bukan. Jadi saya baca kayak saya ini orang lain gitu. Kayak dapat berita dari teman. Kayak teman saya yang La ilaha illallah. Kayak saya dapat Iya. dari Adam gitu kan, atau siapa telah lahir, atau dari saudara saya di mana panjang sekian berat sekian. Ya elah, jadi saya siapa nih? Saya pikir gitu. Alhamdulillah lah dari situ. Ketika SMS sudah masuk, alhamdulillah berarti terbuka bahwa saya bisa SMS sama istri. Dapat nomor istri yang baru? Enggak, nomornya tetap yang lama. Nomor yang lama. Cuman waktu itu HP-nya dinonaktifkan begitu kan? Iya. Saya pun terus mencari kabar waktu itu melalui tetangga istri saya, Bapak Kepala Desa. Saya telepon Kepala Desa yang ada di Solo sana, di Sukoharjo sana tepatnya. Pak, kayak mana kabar istri saya? Kata Bapak Kepala Desa, nggak apa-apa Mas Ferhat. Istri udah jalan-jalan jalan-jalan sore gitu untuk melahirkan. Itu Jokam? Bukan Jokam. Bukan Jokam. Jadi saya tanya lah gitu, ternyata alhamdulillah istri saya baik-baik aja. Jadi pun saya pun tenang kan begitu. Ketika saya dapat kabar, ketika dapat kabar, ayah saya ngotot. Saya yang ngotot. Saya mau lihat anak saya. Iyalah. Iya, saya ngotot, saya pengen lihat anak saya. Anak saya dari daging saya. Saya pengen peluk anak saya. Cuman waktu itu ayah saya melarang. Kata ayah, kalau kau pergi sekarang Ferhat dan akidahmu belum jelas, kau bisa masuk Jokam lagi, kata ayah. Oke ya kalau gitu, saya bersabar. Dapat SMS lagi dari istri. Ini mau akikahan. Ini mau akikahan. Ya, alhamdulillah waktu itu kan segala uang persediaan lahir itu saya selalu udah drop ke ini istri, rekening istri. Sebelum lahiran pun sudah saya drop situ, maksudnya jangan sempat saya pakai, udah dipakai memang sediakan rekening khusus untuk penampungan kelahiran. Ini mau akikahan, dia bilang. Berikutnya lagi ditanya, ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Saya bilang kasih namanya Fadilah begitu. Alhamdulillah diterima, tetap dipakai.
Oke, saya cuekin, saya bukan mencuekin ya, saya biarkan yang berlalu sambil saya terus pasrah berdoa kepada Allah. Karena waktu itu pun istri agak payah dihubungin. Nah, ini saya bukan menceritakan aib keluarga saya, bukan. Tapi inilah yang akan kalian dapatkan, teman-teman dapatkan kalau kalian terjebur masuk ke LDI. Mungkin jatuhnya kayak gini nih. Ya. Jatuhnya kayak gini nanti ketika saya juga punya banyak kawan-kawan yang ketika dia sudah mau insaf dari Jokam nggak bisa karena terkait dengan istrinya, dengan anaknya dan sebagainya. Waktu itu alhamdulillah terus dibimbingkan dengan kawan-kawan. Saya belajar tawakal, saya belajar pasrah bahwa ini hanya sementara, istri, anak semuanya itu hanya titipan dan sebagainya. Cuman di satu pihak lain saya berpikir sebagai manusia, bagaimana kalau anakku ini tidak kenal dengan aku? Iya, betul. Iya, saya berpikir bagaimana akidahnya anakku kelak? Iya, tanggung jawabnya. Iya, kayak mana? Sempat juga terbayang waktu itu nanti anak ini kalau misalnya pun nggak kembali kami lagi bersatu orang tuanya di usia 7 tahun dia mau saya ambil walaupun itu sampai lewat ke pengadilan. Jangan sampai anak saya ini berakidah sebagaimana kakek neneknya atau sebagaimana saya dulu. Sehingga sering setiap hari saya SMS istri saya. Dinasehatin. Iya, nasehatin apa itu akidah yang benar kan begitu saya SMS-in. Juga kadang-kadang saya buat SMS, tolong jangan ajari anakku untuk mengkafirkanku. Sering itu saya SMS, tolong jangan ajari anakku untuk mengkafirkanku. Masya Allah. Karena ternyata dari Bapak Kepala Desa sendiri itu saya tahu rupanya bahwa saya ini dikatakan tidak sholat lagi begitu. Dituduh nggak sholat. Sholat lagi. Kenapa Pak Banu Widodo bisa tahu Bapak Kepala Desa? Karena rupanya setelah lahiran ibu mertua saya datang ke Pak Banu Widodo, Pak RT waktu itu, Pak RT yang ada di Sukoharjo Solo sana untuk meminta surat untuk mengajukan ke pengadilan. Jadi saya terus telepon-teleponan dengan Pak RT dan begitu ternyata Mas Ferhat ibu sudah datang ke rumah mau meminta ini surat ini pengantar ke pengadilan begitulah, kurang lebih begitulah kan bahasanya, saya nggak tahu itu kan. Jadi saya terus saja mengaji memperkuat diri saya hingga setelah sekitar anak kami itu berumur 5 bulan, alhamdulillah saya berkesempatan cuti dan saya pun pergi ke Solo dengan ditemani oleh ahli Rik. Di situ saya datang ke rumah saya ya udah dianggap kayak orang lain. Istri pun dicuekin. Waktu itu salaman nama istri waktu itu? Enggak, istri nggak mau. Nggak mau salaman. Nggak mau salaman. Ternyata cuma ibu mertua yang mau salaman. Ibu mertua bilang walaupun kamu sudah nggak ngaji lagi, kamu tetap mahram seumur hidup dengan saya, katanya begitu. Itu alhamdulillah karena saya cuma bilang sama ibu mertua waktu itu, ibu, insya Allah nanti istri saya ini namanya Nunung itu balik lagi sama saya ke Jambi, insya Allah bu. Kalaupun enggak, karena waktu itu saya sudah tawakal, saya berpikir gini aja, berpikir yang logika. Kalau enggak balik lagi, saya dapat istri baru. Kalau balik lagi, alhamdulillah saya punya istri dan punya anak. Sebelum saya berangkat ke Solo, saya SMS sama kawan saya tulis di Yahoo Group sama kawan-kawan itu anak-anak stan. Saya tulis teman-teman, alhamdulillah saya sudah saya menemukan akidah yang benar kan begitu. Marilah sama-sama kita berpikir. Sejak hari itu kawan saya hilang semuanya. Hilang, nggak ada. Kawan-kawan di Jokam pergi semua. Pergi semua, nggak ada lagi kawan saya yang bisa saya hubungi, nggak ada satupun lagi. Tapi alhamdulillah Allah berikan kawan-kawan saya yang lebih baik kan begitu. Kawan-kawan yang berakidah yang lurus, Allah gantikan ya. Iya, Allah gantikan, alhamdulillah kawan-kawan yang bisa mengerti dan Terus bagaimana proses perceraiannya itu? Waktu itu karena saya pegawai negeri sipil, proses perceraian itu sebenarnya harus kami didamaikan dulu oleh kepala kantor dan sebagainya. Cuman waktu itu saya bilang sama kantor ini sudah akidahnya udah kayak gini lah orang Jokam ini, saya bilang. Saya bukakan semua kan begitu kan. Kemudian waktu itu akhirnya ya udah kalau begitu kamu urus saja Ferhat, katanya begitu. Akhirnya saya minta izin, saya pergi ke Sukoharjo Solo dengan Ari Rik. Sampai di sana saya ketemu istri saya kan nggak mau salaman, saya ketemu ibu mertua.
Dan kami pun bukan ketemu di rumah mertua, tapi ketemu di rumah Mbah Ro. Mbah Ro ini kalau nggak salah ini pengurus daerah Sukoharjo Kota. Mbah Ro ini guru SD kalau nggak salah. Dan jabatannya juga ada pusat begitu di Jokam Pusat. Di situ ketemu Mbah Ro. Kami ketemu kayak orang lain. Cuman saya minta izin sama ibu mertua sama Mbah Ro. Saya pengen nemenin anak saya selama saya pulang ke Sukoharjo. Ya udah, saya cuma nemenin anak saya, gantiin pampers segala macam. Sedih sekali saya. Sedih bahwa saya cuma berpikir kayak mana kalau anak saya ini kelak punya akidah yang hancur kayak saya dulu. Iya. Apalagi dia rasa-rasanya kayaknya mau dipegang ibunya, maksudnya tidak boleh ke Mau saya. dibawa lari ibunya. Maksudnya apalagi dia kadang dalam keadaan dibawa lari ibunya begitu kan. Waktu itu saya tanya istri kan, sudah kamu urus surat cerai, udah masuk pengadilan katanya begitu. Oke, karena saya bukan orang bodoh, saya datang ke pengadilan. Setelah pengadilan, saya tanya, mana bukti tuduhan? Maksudnya apa? Iya. Apa tuduhan-tuduhan itu? Tuduhannya apa? Ya, tuduhannya apa? Menggugat cerai itu Menggugat tuduhannya cerai itu apa? Tuduhannya katanya kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga. Kemudian dipukulin begitu kan? Dipukuli. Kemudian dan sebagainya saya lupa karena saking kan sakitnya waktu itu saya baca, lupa saya. Karena apa? Sedih kalau saya ingat-ingat itu. Dari pengadilan saya tanya lagi istri. Jadi tuduhannya cuma itu? Iya. Terus saya bilang, ini sebenarnya kalau saya mau jahat, saya bilang, atau saya mau nahan-nahanin kamu, ketika surat nanti besok datang ke pengadilan, itu saya bilang aja, saya tolak ini gugatan cerai ini, karena gugatan cerai ini datangnya dari Solo, dari Sukoharjo, padahal kita kan bertempat tinggal di Jambi, saya bilang. Cuman supaya kalau ini memang maumu, kalau ini memang keinginanmu, ya udah buat aja. Jadi datanglah surat sidang 1, sidang 2. Ya udah. Tapi sebenarnya apa benar pernah ada pemukulan, kekerasan rumah tangga itu? Ya nggak ada lah akhirnya. Nggak ada ya itu. Nggak ada itu bitonahnya. Itu takiyah bitonahnya LDI ya? Nggak, ya Allah. Nggak pernah. Kita mukul istri saya. Iya betul. Jadi ketika proses ini cerai, proses ini jalan, saya bilang datang surat itu, kemudian saya pulang kan dengan segala waktu itu saya cium anak saya bilang nggak tahu saya kapan lagi ketemu kamu nak, begitu. Jadi saya pulang ke Jambi, besoknya pas saya sampai di Jambi, saya ketemu dengan imam kelompok saya yang dulu. Dia bilang begini, itu istri kamu kan sudah minta cerai katanya. Kamu ceraikan saja begitu. Terus saya bilang, waktu itu dia datang ke masjid, marah-marahin saya di masjidnya Ustaz Abu Salma. Itu kan minta cerai, udah cerain aja, jangan kamu tahan-tahan. Saya bilang, saya nggak ada nahan begitu. Cuman kalau buat tuduhan itu yang agak gentleman sedikit, apa begitu saya bilang. Iya betul. Iya, agak gentle sedikit, bilang aja di situ di pengadilan bahwa saya ini kafir, murtad, selesai, saya bilang gitu. Betul. Jangan buat tuduhan baru ya, tuduhan baru memfitnah begitu. orang nggak sholat lah, karena kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Saya bilang silakan aja kalian buat, kalian atur itu. Karena begini, karena kebetulan saya kerja di kafe di Kanwil, saya kenal banyak dengan hakim-hakim pengadilan agama. Saya tanya prosedur perceraian itu kayak mana sih kan gitu kan. Nah jadi itulah Singkat cerita ini akhirnya bercerai kah? Singkat cerita akhirnya jatuh itu dikabulkan. Iya dikabulkan. Hulunya dikabulkan. Hulunya itu dikabulkan. Jadi setelah itu dikabulkan kan begitu. Setelah dikabulkan ternyata karena SMS saya yang setiap hari itu, jadi sambil nasihat terus. Sambil nasihat. Jadi dikabulkan gitu kan, dikabulkan ketika sekitar 2 atau 3 hari dikabulkan itu bertepatan dengan Ramadan. Rupanya di balik itu ketika proses itu sebenarnya istri saya ini setelah ceritanya ini dia nggak tahu apa-apa itu. Semua itu udah diatur rupanya. Diatur sama pengurus-pengurus Jokam LDI. Pengurus Jokam. Udah diatur pengurus Jokam. Jadi sambil itu berlangsung rupanya istri saya ini karena salah SMS, saya juga buat blog kan begitu kan. Istri saya ternyata ada juga rasa keingintahuannya. Dia buka blog itu malam-malam rupanya. Istrinya penasaran. Penasaran juga rupanya, alhamdulillah istri ini kan begitu. Ketika itu dekat Ramadan dan ketika itu juga jatuh putusan kan begitu. Ketika Ramadan pertama istri saya bilang, kakak
benar ya, ternyata Jokam sesat katanya gitu. Saya terkejut saya waktu itu. Ya Allah. Udah tahu dari mana? Ini putusan udah jatuh ini, saya bilang gitu. Putusan cerai hulu udah dikabulkan. Hulu udah dikabulkan. Istri baru sadar. Baru sadar. Iya, dia bilang, selama ini saya nggak tahu apa-apa. Itu pengadilan segala macam saya cuman kayak boneka sorongan aja gitu. Iya, maju sidang sekedar selesai aja lah. Kata istri itu udah diurus sama orang sana. Makanya kata istri saya sidangnya tuh nggak lama-lama. 3 menit sidang selesai. Cuma ditanya nama aja. Jadi kong kali kong aja nih ya. Iya, sudah kong kali kong saja begitu. Akhirnya gimana setelah istri sadar? Setelah istri sadar saya bilang, kayak mana cara membuktikan bahwa kamu sadar? Saya bilang gitu. Saya berani telepon ayah sama itu mama kak katanya gitu. Oh, udah kamu telepon. Jangan perlu tahu ya, mama sama ayah saya sekarang udah ngaji Ahlussunnah wal Jamaah, saya bilang gitu. Iya berani akhirnya cerita sama ayah. Akhirnya dengan bantuan Pak D-nya, alhamdulillah Pak D-nya istri. Abang ayah istri ini, istri itu akhirnya juga melarikan diri dari. Akhirnya istri melarikan diri dari Sukoharjo. Dari Sukoharjo, dari rumahnya. Dari rumahnya ibunya. Dari rumah ibunya. Dan waktu itu dibantu oleh Pak D-nya. Pak D-nya Jokam apa bukan? Pak D-nya orang awam, orang umum. Bukan Jokam LDI ya? Sewaktu itu ketika istri mau pergi ternyata hampir ketangkap sama ibunya kan begitu. Ketangkap sama ibunya, kemudian ibunya nangis, dipanggil pengurus begitu kan? Iya. Jadi istri saya membantah kan begitu, dan membantahannya tidak bisa dibantah lagi oleh Mbah Ro dan kawan-kawannya itu. Jadi akhirnya diangkat sumpah bahwa istri saya tidak dianggap lagi anak. Diputus nasabnya. Tidak lagi boleh menjejakkan kaki di Sukoharjo. Tidak lagi boleh menjejakkan kaki di rumah ini. Jadi istrinya sadar mau balik lagi ke Mas Ferhat, tapi harus lewati diputus nasabnya oleh ibunya sendiri. Iya. Oke, kata istri saya. Alhamdulillah istri pun pulang. Jadi kejadian sampai hari ini, ibu mertua, kakak ipar saya, adik ipar itu menganggap kami ini tidak ada. Sampai hari ini kami masih berjuang bagaimana caranya agar bisa bersatu lagi keluarga. Iya, keluarga. Karena ibu pun kalau di SMS hanya dulu hampir 2 tahun belakang 2 tahun yang lalu tidak bisa di SMS sama sekali. Gak mau balas apa? Gak mau balas apapun. Telepon nggak diangkat, apapun nggak diangkat. Jadi ya begitulah, sampai hari ini ibu mertua masih menganggap kami Mas Ferhat dan istri kafir dan murtad. Udah nggak dianggap anak lagi ya? Iya, sudah nggak dianggap anak lagi. Terus Mas Ferhat menikah lagi dengan? Iya, karena saya tanya Ustaz Arifin Badri kayak mana kasusnya. Sebenarnya kalau kata Ustaz Arifin Badri udah buat akad baru aja katanya begitu. Nikah lagi. Udah nikah lagi, udah selesai. Alhamdulillah. Bersatu kembali. Alhamdulillah kami pun sekarang belajar. Semangat ya di Ahlussunnah. Iya, kami belajar di Ahlussunnah karena kami merasakan, apalagi sekarang kami di Kuta Cane. Kuta Cane kan nggak ada jokam di sana kan. Ternyata kami alhamdulillah bisa dengar roja, bisa dengar kajian. Masya Allah. Nikmat buat hidupnya ya. Iya, jadi ternyata tujuan-tujuan syar'i seperti menyelamatkan akal, menyelamatkan din, hifdzul akal, menyelamatkan agama, menyelamatkan akal, menyelamatkan kehormatan, menyelamatkan keturunan dan sebagainya. Bisa saya dapat sini. Akal saya selamat. Hati saya pun longgar. Tenang ya. Punya akidah yang sahih itu menenangkan. Dulu saya selalu bertanya-tanya, kok bisa Nur Hasan beat gitu. Kemudian kok beatnya bisa nggak ketahuan orang. Kemudian satu pertanyaan saya, kenapa kok dulu Pak Asnawi ya, teman dekatnya Nur Hasan. Nur Hasan itu kok malah nggak jadi wakilnya Nur Hasan gitu. Malah dia cuma jadi imam daerah Malang begitu. Harusnya kan dia pasti jauh lebih jago daripada orang-orang yang membeatnya waktu itu begitu. Tahu jawabannya kenapa? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kita tanyain ke teman-teman LD yang lain. Iya. Jadi kenapa kok kayak Pak Asnawi ini yang dianggap katanya teman seperguruan kok malah kok lebih jago, misalnya Kasmudi gitu kan? Iya. Lebih jago Kasmudi, lebih jago yang lain gitu. Padahal lebih tinggi karirnya. Ya, lebih tinggi karirnya. Harusnya kalau misalnya kalau mau jujur ya, harusnya ketika Nur Hasan mati, harusnya Pak Asnawi. Iya. Iya, karena sama-sama berguru di mana? Ngakunya sama-sama di Mekah. Iya, ngaku sama di Mekah, sampai di fotonya. Ada dulu juga seperti fotonya Nur Hasan yang dipajang-pajang. Itu saya di rumah nggak mau pasang. Saya bilang,
mungkin pas zaman saya cuma pasang, tapi pas zaman anak saya mungkin bisa disembah. Naam. Jadi Allah alam, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami, alhamdulillah bersama keluarga, dan kami berharap kaum muslimin tidak terpengaruh dengan ajaran ini. Iya. Cukuplah belajar ini jadi ibroh, jadi Ibroh. pelajaran buat semua. Jangan lagi tersesat, jangan lagi masuk tersesat. Bagaimana mengutip impak persenan Iya. dan sebagainya begitu. Karena mungkin basic ilmu saya di keuangan, saya sangat sensitif dengan masalah uang nih, kemana larinya dan Iya, untuk apa? untuk apa dan sebagainya. Karena contoh pengumpulan bata merah, kenapa sih bata merah dikumpulin? Kenapa nggak di masjid situ aja yang butuh banyak? Kenapa sih mesti dikirim ke pusat? Iya. Iya, itu juga dalam pertanyaan saya. Juga saya suka nanya tuh, bertanya-tanya, kok ada kurban pusat, kurban daerah gitu? Emang kalau pas zaman Nabi ada ya kurban pusat, kurban daerah gitu? Iya. Kita harus kirim kurban ke... Sebenarnya terlalu banyak pertanyaan ganjalan-ganjalan hati kita selama di Jokam Iya. ya. Dan ini bisa terbongkar lewat ilmu yang sahih. Ilmu sahih. Dengan belajar kepada ulama Ahlussunnah yang tahu praktek dalil ini zaman Rasulullah itu kayak gimana. Iya, kayak mana? Jadi kita nggak bisa dibohongin oleh orang-orang sekarang yang ngaku jalan tunggal ke surga, tapi ternyata akidahnya jauh dari al-haq. Betul lagi. Jadi Masya Allah. para ikhwan yang punya mungkin sama pemikiran dengan saya, belajar banyak sekali media informasi yang bisa dicari begitu. Dan satu lagi, kenapa sih kalau memang itu benar gitu, kalau itu memang benar, kenapa nggak disebarluaskan? Kenapa nggak disebarluaskan secara terang-terangan? Terang-terangan. Karena mereka menyebarluaskan, tapi secara ngumpet-ngumpet. Iya, ngumpet-ngumpet. Bukankah Nabi selalu bersabda balighul anni walau ayah pada kita semua? Sampaikan ya. Iya. Al-haq itu malamnya sebagaimana siangnya, terang benderang. Iya. Juga Allah berfirman, kul hadhihi sabili adu ilallah. Ini kan perkataan adu ilallah, bukan adu ilan Nur Hasan, kan begitu. Jadi ajakan yang benar, agama yang sahih yang benar itu ajakannya selalu ke Allah. Ke Allah, bukan lain. Juga bisa, kenapa sih kok kita ngajaknya harus beat kepada satu orang begitu kan? Harus ngajinya sama ini, padahal ngajaknya kul hadhihi sabili adu ilallah ala basirah, atas ilmu kan begitu ya. Jadi ngajaknya itu kepada Allah dengan pakai ilmu. Ini udah ngajaknya ke orang nggak pakai ilmu lagi. Ilmu yang dipelintir-pelintir. Iya, dipelintir-pelintir. Jadi sebenarnya ketika dulu saya pun udah mulai tahu paham itu, sekarang tuh saya kalau dengar kajian yang aneh, apalagi yang LDI ya, kuping saya nggak tahan lagi dengarnya. Panas ya. Panas karena 25 tahun saya merasa dibodohi. Ya, Jadi merasa ditipu. Jadi kalau misalnya, wah dia kan sakit hati, kan ada bilang, dia kan sakit hati segala macam. Saya bilang, apa yang mau saya sakit hatikan di LDI? Saya jadi pengurus lumayan besar untuk umur saya waktu itu. Kemudian infak. Saya infak. Malah aktif giat memberikan infak ya. Aktif memberikan infak. Jadi bukannya waktu itu mungkin kecil ya waktu itu, waktu tahun 98-an, bukannya sombong, bukannya apa ya kan gitu. Mungkin kecil ya untuk yang ini. Infak persenan saya sudah 300.000 waktu itu per bulannya, persenannya aja. Jadi, Ya, artinya kita nggak dapat apa-apa, kita malah ngasih banyak hal. Kita ngasih semangat kita, waktu kita. Dan itu pun bukan mau ungkit-ungkit ya, tapi maksudnya alasan yang aneh ketika kita yang keluar karena ilmu dituduh sakit hati. Saya sakit hati. Jadi sejujurnya Mas Ferhat keluar dari LD Islam Jamaah ini karena ilmu yang sahih. Iya, karena ilmu sahih. Karena sadar bahwa selama ini di LD itu banyak penyimpangan. Iya. Juga karena apa ya? Alhamdulillah pikiran saya itu jadi lapang, terbuka. Ketika saya mengucapkan saya keluar dari Jokam, itu kayak ada yang selama ini membelit di tubuh saya ini kayak lepas gitu. Saya bisa kayak menghirup napas tuh lebih. Inilah dunia Allah gitu. Inilah dunia Allah gitu. Ya, Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, bisa saya rasakan. Selama ini kan ada terus yang mengganjal. Dan betul. Saya katakan kepada sedulur jamaah sekalian, ketahuilah bahwa sebenarnya di Jokam itu kalian lebih takut pada pengurus daripada Allah. Betul, takut kepada Nur Hasan dan anak-anaknya ketimbang pada Allah. Ketimbang pada Allah. Dan itu pun sudah syirik akbar. Iya, dan itu pun, dan contoh lagi, kita selama ini dikatakan,
oh kalau tidak disaksikan imam, nanti siapa yang menjadi saksi kita? Padahal Allah yang melihat kita semua, nggak perlu tawasul kita terhadap pengurus itu. Nggak perlu. Iya, nggak perlu. Dan itu sebenarnya jatuh kepada kesirikan. Ini bukan yang saya mengajari, cuman itulah pengalaman hidup saya. Ya, semoga para umat Islam bisa mengambil manfaat dari kisahnya Mas Ferhat. Semoga rumah tangga Mas Ferhat diberikan sakinah, mawaddah warahmah, dan dakwahnya mengajak teman-teman yang masih ada di kubangan sesat Nur Hasan ini segera ditolong oleh Allah sehingga banyak yang keluar bisa berakidah yang sahih Ahlussunnah wal Jamaah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.